Salam, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kaum muda secara khusus. Hari ini saya akan berbicara mengenai pacaran. Siapa di antara kalian yang sudah pacaran? Ada yang senyum-senyum, ada yang tidak senyum, ada yang cemberut karena mungkin belum punya pacar ya. Tapi saya mau kasih tahu, kalau engkau orang beriman, firman Tuhan berkata, jadilah pasangan yang seimbang. Ketika firman Tuhan berkata, jadilah pasangan yang seimbang, yang pertama, yang paling utama adalah apa? Seiman. Seiman artinya orang yang percaya kepada Yesus dengan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, percaya di sini adalah artinya dia sungguh-sungguh, tidak main-main. Kalau engkau pacaran saja tidak mendasarkan pada firman Tuhan, kau masuk dalam rumah tangga, tidak mungkin engkau akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau harus mulai belajar dari sejak pacaran. Itu yang pertama. Jadi harus ada di dalam kehidupan kita, rohani kita. Dasarnya apa? Harus seiman. Yang kedua, yang perlu saudara ketahui adalah proses pacaran itu dimulai dari berkencan. Berkencan itu masih secara umum. Jadi kita belum memiliki hubungan yang serius. Itu berkencan. Bisa dengan siapa saja, bisa menjadi sebuah pilihan. Cocok enggak dengan ini, klik enggak dengan ini. Kalau bahasa sekarang itu namanya klik. Klik enggak. Ya, itu penting. Yang berikutnya baru mengambil keputusan namanya apa? Pacaran. I love you, you love me. And we love-lovean. Nah, itu namanya apa? Pacaran. Itu ya. Itu sudah meningkat kepada jenjang yang lebih khusus. Itu pacaran. Nah, pacaran itu bisa lama, bisa juga tidak terlalu lama. Tergantung bagaimana kita kemudian mendalami berkenaan dengan pacar kita. Itu harus belajar nih. Cocok enggak dalam hal kemudian kita punya tujuan. Misalkan saudara lagi belajar menjadi ahli IT. Nah, kau cari pacar bukan hanya cantik, tapi bisa mendukung enggak terhadap profesimu, terhadap apa yang kau geluti. Itu menjadi penting. Belum lagi pertimbangan kepada bagaimana keluarganya. Karena kalau keluarganya tidak setuju, Anda nekat, pasti ada persoalan lain. Itu kita bahas lain nanti. Tapi itu menjadi pertimbangan. Belum lagi beda suku, beda pekerjaan itu juga menjadi pertimbangan. Maka dipelajari itu di pacaran. Jangan sampai mengambil keputusan ketika kita sendiri tidak mempertimbangkan itu. Walaupun kita orang percaya, suku apapun dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Ya, warna kulit, rambutnya berdiri atau tegak, keriting, dan lain sebagainya, tidak ada persoalan. Tetapi, apakah kemudian bisa menerima dengan baik? Nah, itu penting. Setelah itu, sudah memahami dengan baik, masuk namanya pertunangan. Jadi itu proses. Nah, pertunangan itu, kalau jarakmu dekat, ya jangan lama-lama. Tapi kalau misalkan jarakmu jauh, ya, di satu tempat yang berjauhan, ya bisa lama. Tapi kalau kamu berdekatan, jangan terlalu lama, ya, karena itu akan menimbulkan banyak pelanggaran-pelanggaran pada akhirnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, pertunangan itu sudah agak sedikit mengikat, tapi masih bisa putus. Ya, pacaran tadi masih bisa putus karena tidak cocok. Ya, setelah mempelajari, oh ini tidak cocok. Tapi pertunangan juga masih bisa putus. Nah, kalau sudah oke, semuanya dipersiapkan juga berkenaan dengan biaya tentunya. Pertimbangan-pertimbangan, ada nanti namanya konseling pranikah dan sebagainya, baru masuk pernikahan. Dan ketika sudah masuk pernikahan, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nggak boleh, ya, apapun alasannya, karena Tuhan mampu menuntun, memberkati kita dengan berbagai masalah. Bagaimana kita mau dengan rendah hati menyadari, mengampuni setiap persoalan yang kita hadapi. Jadi kalau pedoman kita adalah Tuhan yang menjadi tuntunan kita, maka tidak ada satupun yang kita akan egois. Kalau sama-sama egois, keras kepala, serakah, mau menang sendiri, tidak pernah akan bisa akur. Tidak pernah. Jadi memang dibutuhkan berlomba-lomba untuk bagaimana menyelesaikan masalah. Jangan sampai tidak ada solusi. Karena sesungguhnya yang menciptakan tidak adanya solusi karena kita sendiri. Itu saja.
tip hari ini yang saya berikan kepada anak muda. Tuhan memberkati. Salam.